mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yuk teman-teman, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Senyum dan Gembira. Mari. Anak-anak, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa yuk bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami dapat beribadah bersama Tuhan. Tuhan, pakailah kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hadirlah selalu Roh Kudus-Mu menaungi kami. Setiap kami Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami, seluruh tubuh jiwa roh kami ke dalam kuasa Tangan-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, ya Kamus bersyukur hari ini bisa kembali menyapa adik-adik semua di dalam kebaktian sekolah minggu GKJ Kelampok hari ini. Kamus hari ini akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah tolong kami. Tuhan terus pelihara kami sehingga kami boleh dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan yang baik pada saat ini. Dan kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini, itu semua karena kemurahan dan juga kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan memberkati kami dengan pengertian yang daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dan juga mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Amos mau membacakan satu bagian firman Tuhan dari Bilangan pasalnya yang ke-21. Kitab Bilangan itu ada di Perjanjian Lama ya, ditulis oleh seorang nabi yang bernama Musa, begitu ya. Jadi kita hari ini kita akan baca Bilangan pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-9. Kak Amos akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke atas bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu.
Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Sedemikian adik-adik pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita renungkan bersama kisah ini. Adik-adik, kisah tentang ular tembaga yang kita baca hari ini begitu ya, adalah bagian dari perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah perjanjian adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel begitu ya. Nah, ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, Tuhan menuntun Israel dengan tiang awan di siang hari. Dan ketika malam hari tiba, Tuhan menyertai mereka dengan tiang api yang menerangi mereka. Tiang awan dan tiang api ini adik-adik menunjukkan kalau Tuhan itu senantiasa beserta ya dengan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel ini suka ya tidak percaya kepada Tuhan. Jadinya Tuhan menghukum mereka berkeliling di padang gurun. Ketika itu adik-adik, kalau awan Tuhan berhenti ya, maka Israel juga akan berhenti. Tapi kalau awan Tuhan bergerak maju, mereka juga akan ikut maju. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai 40 tahun ya lamanya. Mereka dibuat muter-muter tanpa tujuan oleh Tuhan sebagai akibat dari ketidakpercayaan mereka. Adik-adik, berjalan di padang gurun yang tandus, yang panas terik itu pasti sangat melelahkan ya. Ya, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel jadinya merasa jemu ya, lelah, capek, bosan begitu ya. Tetapi awan Tuhan selalu berjalan di depan mereka. Suatu kali ya, berjalanlah mereka ke arah Laut Teberau, tadi dikatakan di ayat yang keempat ya, untuk mengelilingi tanah bangsa Edom. Tapi waktu itu ketika mereka mau lewat, orang-orang bangsa Edom itu tidak memberikan izin. Ya, mereka tidak mau memberi jalan untuk dilewati begitu ya, oleh orang Israel. Jadi terpaksalah begitu ya, bangsa Israel ini harus melewati jalan lain. Dan akhirnya kembali ke padang gurun lagi. Aduh, ketika adik-adik bisa bayangin kalau misalkan jadi bangsa Israel waktu itu ya, mungkin banyak yang mengeluh. Aduh, balik lagi ke gurun pasir. Berapa lama lagi kami atau kita harus bertahan di bawah sinar matahari yang begitu terik? Berapa lama lagi begitu ya kami harus makan mana? Padahal kami sudah sangat mengharapkan kami akan leyeh-leyeh begitu ya di bawah pohon rindang begitu di tanah Kanaan. Tapi kami hari ini harus kembali ke padang gurun. Adik-adik, karena sudah jemu, sudah bosan, kecewa, akhirnya ya bangsa Israel memberontak lagi. Mereka menghina mana yang turun dari sorga itu. Mereka katakan kami sudah bosan ya, makan mana terus begitu. Ya, kali ini pun adik-adik bangsa Israel itu berlaku tidak ramah ya kepada Allah yang sudah menolong mereka. Mereka tidak tahu terima kasih. Mereka marah kepada Tuhan ya, sehingga akhirnya Tuhan hukum lagi mereka. Bagaimana Tuhan menghukum mereka? Ya, jadi Tuhan menghukum lewat hewan ular ya. Waktu itu ular tedung ya, ular berbisa menjalar di mana-mana di tengah-tengah orang Israel. Dan kalau ada orang Israel yang digigit akan langsung mati ya. Dan waktu itu banyak orang Israel yang meninggal karena digigit ular berbisa itu. Adik-adik bisa bayangkan ya, waktu itu kalau kita jadi orang Israel, kita akan melihat mungkin papa kita, atau ibu kita, atau adik kita, kakak kita, saudara kita, paman kita gitu ya. Ada yang meninggal
karena dipagut ular. Wah, pasti kita diselimuti dengan rasa sedih ya, dengan rasa duka di hati. Pasti itu sangat berat ya, sangat sedih hatinya. Maka dari itu ketika mengalami hal itu, orang Israel menyesal ya. Mereka menyesal karena sudah marah sama Tuhan. Mereka menyesal karena sudah berkeluh kesah kepada Musa. Akhirnya mereka cari itu Musa ya, pemimpin mereka, dan memohon supaya ditolong. Kami sudah berbuat dosa, kata mereka. Doakanlah kami, begitu kata mereka. Nah, karena permintaan itulah Musa kemudian berdoa kepada Tuhan, adik-adik, supaya Tuhan menjauhkan ular-ular itu dari bangsa Israel. Ya, singkat cerita begitu ya, Tuhan itu melihat ya bahwa bangsa ini, bangsa yang berdosa ini sudah menyesal. Lalu disuruhnyalah Musa membuat ular tembaga dan kemudian menaruhnya di atas sebuah tiang kayu. Dan Tuhan bilang kalau bagi orang-orang yang digigit ular begitu ya, hendaklah dia menengadah dan memandang kepada ular tembaga itu. Dan kalau itu dilakukan adik-adik, maka orang yang digigit ular itu akan segera sembuh begitu ya, meskipun bisa ular masih ada di dalam tubuh mereka. Wow, adik-adik, ini adalah satu mujizat ya yang Tuhan kerjakan di tengah bangsa Israel. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi mereka. Kenapa? Ya, siapa yang tidak percaya kepada firman Tuhan dan tidak memandang ular tembaga itu, dia akan mati. Ya, tetapi siapa yang melakukan firman Tuhan kemudian memandang kepada ular tembaga itu, dia akan selamat, dia akan hidup. Ya, dan itu benar-benar terjadi di waktu itu. Tapi yang perlu kita ingat di sini adalah, yang harus kita perhatikan adalah yang menyembuhkan, yang menghidupkan orang Israel yang dipagut ular itu bukan ular tembaga, tapi Allah, kuasa Allah. Ya, jadi dalam hal ini Allah yang menggunakan benda mati berupa ular tembaga itu menjadi sarana ya supaya Israel mengalami kesembuhan, mengalami kehidupan seperti itu. Nah, adik-adik, sebagaimana Musa begitu ya menaikkan ular tembaga itu di padang gurun, demikian juga ya, karena kita saat ini sedang menghayati masa prapaskah, kita jadi ingat Yesus Kristus ya juga dinaikkan ke atas kayu salib ya, di kayu salib, supaya setiap orang yang memandang kepada dia, setiap orang yang percaya kepada dia akhirnya selamat, memiliki kehidupan yang kekal. Wah, ini nih adik-adik ya, pelajaran yang paling penting kita hari ini. Jadi kalau kita mau begitu ya memiliki hidup yang kekal di surga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain selain percaya kepada Dia. Nah, adik-adik, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil adalah dari sikap bangsa Israel ya. Sikap bangsa Israel yang tidak berlaku ramah kepada Allah yang sudah mengasihi mereka. Ya, mereka justru marah-marah nih kepada Allah yang sudah memberkati kehidupan mereka, yang sudah menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, adik-adik, karena itu kita harus ingat ya, jangan sampai kita melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Melainkan kita harus berlaku ramah kepada Tuhan. Jadi bukan marah ya, tapi ramah kepada Tuhan. Kak, gimana caranya kita ramah kepada Tuhan? Wow, adik-adik, ada banyak cara untuk kita berlaku ramah sama Tuhan ya. Misalkan Kamus memberikan beberapa contoh ya. Pertama, kita bersyukur ya atas apa yang sudah Tuhan berikan. Bersyukur itu adalah cara kita berlaku ramah kepada Tuhan. Kenapa? Kadang kita jadi anak gitu ya, atau jadi remaja yang cuek ya sama Tuhan. Pagi-pagi ya habis tidur semalaman, wah tidur lelap begitu ya, pagi-pagi bangun dengan segar, tubuh yang masih bisa berfungsi, kita masih bisa sarapan, kita masih bisa pegang gadget. Kita lupa kalau itu adalah kebaikan daripada Tuhan.
kita sering cuek begitu ya. Oke lah, oke memang hari ini saya sehat begitu, tapi saya nggak ingat akan Tuhan gitu ya. Nah, ini kita perlu berhati-hati adik-adik. Artinya ketika kita bersyukur untuk permen yang saya dapat, untuk uang saku yang kita dapatkan dari orang tua, untuk sarapan yang disediakan oleh orang tua, untuk nafas hidup ya yang masih Tuhan berikan, untuk tangan yang masih bisa bergerak. Ketika kita menyadari itu adalah kasih daripada Tuhan, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memuji Dia. Kita nggak akan cuek lagi sama Dia, apalagi marah-marah gitu ya. Ah, Tuhan nggak kasih aku gadget baru, misalkan seperti itu ya. Ah, Tuhan ini, ah Tuhan nggak mau melakukan itu, ah Tuhan nggak mau jawab doaku. Wah, alih-alih kita marah-marah sama Tuhan, kita harus berlaku ramah kepada Tuhan dengan bersyukur, dengan berdoa, memuji Dia, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah cara kita ramah kepada Dia. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan pada pagi hari ini di dalam kami mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk senantiasa bersabar dan ramah terhadap sesama kami. Pada pagi hari Tuhan juga kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan Engkau juga memberikan kesempatan kami Tuhan untuk mempersembahkan apa yang menjadi milik kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan kembali kepada rutinitas kami. Kami mohon Tuhan tuntun dan Tuhan pelihara kehidupan kami. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.